go to special, kemudian blanks, klik OK, klik sama dengan, ya kan, atasnya kan kita mau dengan, jadi nilai-nilai yang kosong ini harusnya memiliki nilai yang sama dengan nilai atasnya. Jadi kita arahkan aja, kemudian Ctrl Enter. Sebelum lanjut, tolong bantu saya mengembangkan channel ini dengan cara subscribe YouTube channel saya. Oke, thank you. Halo semua, kembali lagi dengan saya Ramada Febrian. Saya mau tunjukkan 10 teknik umum, rahasia umum sebetulnya, yang bisa kalian gunakan untuk membersihkan data di Excel. Jadi teknik-teknik ini biasa saya pakai dan banyak orang pakai saat mempersiapkan data di Excel, entah itu membersihkan, entah itu memvalidasi. Nah, teknik-teknik ini akan sangat bermanfaat untuk kalian yang sedang mengolah data, yang sedang belajar mengolah data. Jadi apapun, ini bisa berguna untuk kalian entah di sekolah ataupun di kuliah gitu. Nah, video ini akan saya bagi menjadi 2 part. Pada part pertama, saya ingin memberi sharing ya soal teknik mengenai Excel trim itu apa, kemudian mengolah sel kosong seperti apa, mengubah teks to number seperti apa, mengolah nilai duplikat, dan mengolah error. Itu di part pertama. Nah, di part kedua, aku akan tunjukkan bagaimana cara mengubah teks kecil menjadi besar, menjadi ini dengan rumus saja. Kemudian memisahkan nilai dalam satu sel menjadi beberapa kolom. Kemudian menghapus seluruh format menggunakan find and replace, dan terakhir adalah menggunakan concat. Jadi menggabungkan isi sel, beberapa isi sel gitu, atau 2 atau lebih gitu, 2 atau lebih kolom menjadi 1 kolom. Itu teknik-teknik yang menurut saya spesial di Excel gitu, yang sering banget saya gunakan saat mengolah data di Excel, membersihkan data di Excel. Oke, saya mulai. Ini yang pertama ya. Jadi Excel trim, fungsi Excel trim ini digunakan untuk menghapus spasi berlebih. Jadi by default Excel itu udah mampu, udah tahu gitu kalau misalkan ini tuh harusnya satu spasi, misalkan di depan kata paling awal tuh harusnya nggak ada spasi, di akhiran kata itu harusnya nggak ada spasi. Nah, itu udah by default itu gitu Excel tahu. Jadi ketika ada seperti itu, misalkan ada 2 spasi di tengah, ada 1 spasi di depan, atau ada 1 spasi di belakang, itu akan dihilangkan dengan fungsi trim ini. Jadi kalau kalian biasa manual gitu kan capek gitu, atau biasa menggunakan find and replace juga belum tentu kena semuanya, ya kan? Nah, cara yang paling ideal di Microsoft Excel adalah dengan menggunakan fungsi trim. Oke. Caranya cukup mudah. Jadi di sini dilihat ya, di sini sebelum trim, ini 1 spasi, ini 2 spasi, ini 3 spasi, ini spasi depan, spasi belakang. Nah, ini campuran semua, ada depan, ada tengah, ada di belakang. Nah, kita mau ubah ini jadi default gitu, jadi idealnya, jadi 1 spasi aja, spasi depan nggak ada, belakang nggak ada, campuran itu nggak ada. Jadi caranya sama dengan ketik, kemudian klik trim, buka kurung, pilih teksnya yang mau diedit gitu, kemudian tutup kurung. Nah, ini enter saja. Nah, kan 1 spasi, memang 1 spasi kan, benar kan, 1 spasi. Jadi ada yang berubah karena memang nggak ada spasi berlebih di sini. Oke, kita mulai lagi. Nah, 2 spasi, ini tadi 2 spasi jadi 1 spasi di sini, 3 spasi. Nah, jadi 1 spasi, spasi di depan, nah, hilang spasinya, spasi di belakang, hilang spasinya, campuran semuanya hilang pastinya. Itu dia teman-teman, fungsi trim. Udah, simple dan nggak makan banyak waktu. Oke. Ini mengelola sel kosong. Ini sering kali nih banyak dari kolega-kolega saya itu saat memiliki data seperti ini, dia biasanya satu-satu gitu. Ini misalkan unknown ya, tidak diketahui lah misalkan isinya gitu. Nah, kalau misalnya datanya ada 1000,
itu akan sangat melelahkan dan takes time, ya nggak? Takes time banget. Nah, caranya gimana biar cepat gitu? Kalian blok kolom yang ada sel kosongnya ini, yang mau kalian apakan lah, entah diisi dengan macam-macam gitu, atau mau disamakan, misalkan ini seharusnya nih ABC nih. Kalau data ada 1000, kan kita nggak bisa tuh kita ganti ABC semua, atau sesuai dengan atasnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau isi ini jadi tidak diketahui, ini contoh aja ya. Jadi kalian bisa, kalau misalnya datanya ada banyak berarti bloknya lebih banyak gitu. Cara mengolah sel kosong itu pertama masuk ke find and select, terus pilih go to special, pilih blanks di sini, klik OK. Nah, setelah ini kalian ketik aja di sini tidak diketahui, kemudian Ctrl Enter. Kalau begini, nah, langsung keisi dua-duanya. Jadi kalau misalnya ada 500 sel kosong, kalian mau ketik tidak diketahui gitu, di antaranya kalian bisa langsung isi itu. Atau ya memang kalau misalnya benar-benar kosong, kalian bisa pakai find and replace gitu. Itu nanti ada di part 2 cara. Nah, cara lain, kasus lain biasanya di sini ada ABD. Nah, di sini ABE. Nah, kalian ingin, ini contohnya ya, kalian ingin ngisi sel-sel kosong ini dengan nilai di atasnya. Oke. Nah, caranya juga begitu, sama. Go to special, kemudian blanks, klik OK, klik sama dengan, ya kan, atasnya kan kita mau dengan, jadi nilai-nilai yang kosong ini harusnya memiliki nilai yang sama dengan nilai atasnya. Jadi kita arahkan aja, kemudian Ctrl Enter, otomatis terisi sesuai dengan yang kita mau. Caranya mudah, ditambahkan banyak waktu. Oke, itu dia caranya mengolah sel kosong. Jadi mudah-mudahan ke depan teman-teman bisa mulai menggunakan teknik itu, yaitu biar cepat mengolah datanya, bersihkan datanya. Kemudian selanjutnya mengubah teks ke angka. Oke. Nah, ini ada beberapa cara. Pertama, sebelum masuk ke situ, biasanya ini muncul ketika data dari satu format itu berubah menjadi format Excel, atau kita dari copy paste dari PDF atau apa ke Excel. Biasanya kadang ada format yang masih ketinggalan gitu, ataupun perbedaan delimiter atau pemisah di sini, desimal gitu, ada yang titik, ada yang koma. Nah, itu biasanya akan jadi teks gitu. Nah, kalau memang seragam gitu, maksudnya sebetulnya ini semua nilai, cuman karena beda format di antara data yang dulunya gitu sebelum menjadi Excel itu enggak kemudian jadi Excel, maka dia dianggapnya sebagai teks, atau memang di data yang sebelumnya dia pakainya format teks gitu. Jadi gini jadinya. Cuman kalau data sebetulnya integer semua atau angka semua gitu, kalian tinggal blok aja di sini. Terus kalian kalau ada tanda seru nih seperti ini nih, ada segitiga nih, kalian klik aja, kemudian pilih convert to number. Nah, ini enak, cepat. Cuman di beberapa kasus ini nggak keluar karena memang nggak semua yang menjadi teks itu dia murni angka. Jadi ada juga dia ada gabungan tuh, ada gabungan dengan huruf misalkan. Nah, itu kalau kita blok barengan antara ini satu angka ya misalkan dengan ini yang nggak murni angka doang, itu nggak akan keluar tuh fungsi kayak tadi. Fungsi seperti ini nggak akan keluar. Maka cara yang bisa kita gunakan adalah, mau tetap cepat ya caranya ya, itu bisa dengan menggunakan text to number gitu di sini. Number value kita bilang ya. Number value, teksnya mana, udah. Kalau mau pakai decimal separator pakai grup separator pakai, tapi kalau mau
mengubah dari teks ke angka aja sih, cukup gini aja. Nah, gitu. Atau bisa juga dengan cara lain ya. Kalau bisa ngeblok semua, kalau tadi kan kita mainnya satu kolom ya. Kalau pakai number value pun juga dengan apa? Dengan convert to number tadi kan mainnya satu kolom gini. Nah, ada cara cepat lainnya itu dengan pakai paste spesial. Jadi kita ketik dimanapun di sini satu misalkan ya. Kita ketikkan angka 1. Jadi pokoknya nilai-nilai ini akan kita kalikan dengan 1 gitu caranya. Maka setelah dikalikan nanti otomatis dia akan berubah jadi angka formatnya. Oke. Kita copy dulu angka satunya, kemudian kita blok yang ingin kita ubah dari teks ke number, pilih paste di sini, paste, kemudian pilih paste spesial, setelah itu pilih multiply. Ini all ya. Di multiply, setelah itu oke. Nah, otomatis semuanya langsung jadi angka. Kalau data ada 1000, 10.000, nah ini enak caranya. Daripada kalian satu-satu gitu. Oke ya. Itu caranya untuk mengubah text to number. Selanjutnya keempat. Nah, ini mengelola nilai duplikat. Nilai duplikatnya kadang muncul ya di beberapa data kita. Entah itu human error, artinya kita salah menempatkan data gitu, atau ya salah input gitu, salah input data, atau memang datanya memang seperti itu gitu. Nah, itu macam-macam lah. Cuman kalau yang ini kalau memang datanya seperti itu kan kita nggak perlu apa-apa kan gitu. Cuman kalau kita mau highlight aja bisa juga. Nah, itu dia kunci-kuncinya. Jadi mengolah nilai duplikat di sini itu bisa di highlight atau bisa dihapus. Jadi misalkan di sini saya ada data desa dengan statusnya A tertinggal, B maju, C mau maju, G menengah, E tertinggal, A tertinggal, G menengah. Nah, data-data ini seharusnya itu unik, jadi cuma ada satu. Sementara di sini bisa dilihat A ada 2, kemudian G ada 2. Nah, ini duplikat namanya. Oke, sekarang apa yang kita lakukan? Kalau kita mau highlight bisa. Jadi caranya kita blok mana yang mau kita highlight. Kalau misalnya ada duplikat. Oke, caranya kita masuk ke conditional formatting. Ini kalau mau highlight. Kemudian pilih highlight cells rules. Kemudian pilih duplicate values. Oke. Nah ini aku maunya duplicate. Oke, duplicate. Nah ini kalau duplicate memang keluarnya seperti ini. Jadi kalau di kolom selanjutnya dia nggak connect antara satu kolom dengan kolom yang lain, itu perlu teknik lain gitu. Cuman dari begini aja kita udah bisa gitu. Mau di filter kan, di filter yang merah aja di sini pun bisa gitu, ya kan? Atau ya di filter merah aja di bagian desanya, di bagian yang uniknya. Kalau di bagian status ini kan memang ada yang sama pasti gitu. Oke, cara lain itu menghapus. Jadi selain meng-highlight gitu, duplikat ini juga bisa kita hapus dengan cepat. Caranya di blok, oke. Datanya di blok. Kemudian kita masuk ke data. Setelah itu pilih duplicate value di sini. Remove duplicates di sini, pilih, klik aja. Nah, di sini pastikan kolom yang diseleksi itu adalah hanya 2 kolom ya, desa dan status. Karena kadang kita punya banyak data nih, sementara yang ada duplicate yang mau kita hapus itu cuma ada di D sama E. Sementara data A kita nggak mau hapus karena itu data lain gitu. Nah, itu jadi pastikan kolom di sini yang checklist data kalian yang ingin kalian kelola duplikatnya. Kemudian klik OK. Nah, two duplicate values found and removed. Oke, jadi Excel menemukan sekaligus menghapuskan nilai duplikat itu untuk kalian. Nah, di sini bilang 5 unique values remain. Artinya 5 nilai unik tersisa. Oke. Jadi tadi dari 7
7 data, tadi ternyata 5 yang unik. Artinya 2 tadi itu duplikat, gitu kurang lebih. Oke. Nah, itu dia caranya. Jadi kalau duplikat mengolahnya itu entah di highlight dengan conditional formatting atau dihapus dengan remove duplicate. Oke. Itu kalau kalian mau mengelolanya. Oke, selanjutnya mengelola error. Nah, ini sebetulnya saya pribadi jarang ya, karena ketika saya mendapati error seperti ini, saya langsung ngecek nih apa masalah. Karena kita kan fungsi membersihkan data gitu. Jadi harus memastikan yang error-error ini nggak ada, sehingga data ini bisa dipakai nanti mau dianalisis lebih jauh, mau dibuat visualisasi. Kalau misalnya ada error kan nggak bisa. Itu kenapa kita bersihkan. Nah, kadang itu karena kita data ini kan kadang nggak hanya satu orang yang mengelola, yang mengolah gitu. Jadi ada beberapa orang. Nah, meng-highlight error ini penting jadinya. Karena belum tentu kita tahu nih ini error kenapa, datanya emang begini kah, yang input ini siapa, kan gitu. Nah, jadi penting kemudian kita meng-highlight error atau mengelola error ini, entah menghapusnya atau terserah, gitu, tergantung case kalian. Nah, gitu. Nah, makanya di sini saya masukkan salah satu teknik untuk mengolah error di Microsoft Excel. Jadi teknik spesial jurus spesial untuk bersihkan data di Excel. Oke. Jadi cara mengolahnya itu mirip-mirip dengan mengelola sel kosong. Oke. Jadi kita blok. Nah, errornya ini kan error seperti ini kan. Ini error semua nih. Nah, ini error. Kita mau kelola errornya. Caranya kita masuk ke home, kemudian pilih find and select, go to special, pilih, kemudian pilih formulas, pastikan yang terchecklist hanya errors. Oke. Habis itu kita klik OK. Nah, ini mau diapakan nih? Mau ditandain? Bisa. Ini atau mau dihapus? Ya, tinggal kita hapus. Atau mau kita ubah? Misalkan NA ya, kita ubah jadi NA. Oke. Terus kita mau semua yang error-error itu jadi NA. Nah, sudah kita tulis NA di sel pertama, kita kontrol enter untuk mengubah semuanya seperti yang sel kosong tadi. Nah, atau mau meng-highlight misalkan highlight. Kalau highlight kuncinya berarti pakai conditional formatting. Oke. Pilih highlight, kemudian pilih more text that contains, bukan more rules di sini. Kemudian pilih errors di format only cells with errors. Oke, di sini ada errors. Nah, bisa no errors juga. Errors di sini. Kemudian kalian pilih formatnya mau diwarnain, misalkan fill, kemudian kasih warna merah. Oke. Kita klik aja oke. Nah, format only cells that contain errors gitu jadinya ya. Setelah itu kita klik OK di sini. Nah, jadi yang error akan jadi warna merah, itu di highlight. Oke, itu sekian dari saya untuk part pertama. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di part selanjutnya ya. Jangan lupa untuk nonton yang part selanjutnya yang kedua, karena ilmunya juga agak kalah penting dengan part yang pertama itu. Oke, jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe YouTube channel saya. Terima kasih. Sampai jumpa.